Prof. Herman, kemudian Bapak Dr. Muhammad Helmi, dan Bu Shelly Novia Brahmiana, PhD. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar hasil eh, penelitian tesis Saudara Rimala Zahra Wibowo dengan judul Kajian Reduksi Dampak Lingkungan pada Proses Pembangkitan Listrik berdasarkan kajian analisis life cycle assessment di PT PLN Nusantara Power UP Cirata, Kabupaten Purwakarta. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Mohon izin saya ditunjuk sebagai Ketua Penguji untuk memimpin sidang pada siang hari ini. Eh, Bu Sally offline ya? Oh iya, baik. Eh, Saudara Rimala Zahra Wibowo, apakah sudah siap? Ya Pak, insya Allah sudah siap. Ya, slide PowerPoint-nya sudah dicoba tadi? Ya, sudah dicoba Pak. Ya, baik. Silahkan, nanti kita akan ada 3 sesi. Yang pertama paparan, yang kedua adalah diskusi tanya-jawab, kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Ya, karena ini seminar hasil, maka saya berikan waktu 20 menit ya. Iya, baik Pak. Ya, 20 menit. Silahkan disampaikan yang terkait dengan hasil tesisnya. Diberi intro dulu, tapi intronya nggak usah terlalu panjang. Yang penting-penting aja. Kemudian yang jadi pokok pembahasan hari ini adalah hasil-hasil dari yang sudah saudara teliti. Ya, Oke, baik Pak. silakan. Baik, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Pak? Untuk share screen-nya? Ya, sudah di slideshow ya. Oke. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai kajian reduksi dampak lingkungan pada proses pembangkitan listrik berdasarkan analisis life cycle assessment di PT PLN Nusantara Power UP Cirata, Kabupaten Purwakarta. Baik, berikut untuk latar belakang penelitian saya. Jadi PT PLN Nusantara Power UP Cirata ini merupakan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang sebesar 1008 MW, menjadikannya PLTA UP Cirata ini adalah PLTA terbesar di Indonesia. Sedangkan untuk proses operasional PLTA sendiri tidak sepenuhnya bebas dampak. Dampak yang paling sering muncul itu biasanya ada pada munculnya gas metana dan juga karbon dioksida pada waduk. Lalu kelangkaan air karena proses evaporasi waduk, serta proses pengangkutan material untuk operasional pembangkit. Selanjutnya, maka dari itu diperlukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh dengan metode LCA yang dapat menilai dampak lingkungan dari ekstraksi bahan baku, produksi, transportasi, penggunaan hingga pembuangan akhir. Lalu dari hasil analisis LCA ini didapatkan isu penting ataupun hotspot yang merupakan dampak paling berkontribusi yang nantinya akan dikaji alternatif solusinya sehingga alternatif solusi tersebut bisa lebih tepat sasaran dan efektif untuk dilaksanakan oleh PT PLN Nusantara Power UP Cirata sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi industri pembangkit yang berkelanjutan. Lalu untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana potensi dampak lingkungan pada lingkup cradle to gate dalam proses pembangkitan listrik PT PLN Nusantara Power UP Cirata. Lalu yang kedua, bagaimana isu penting ataupun hotspot yang ditemukan di lingkup cradle to gate pada proses pembangkitan listrik PT PLN Nusantara Power UP Cirata. Lalu yang ketiga adalah bagaimana solusi prioritas untuk reduksi dampak lingkungan berdasarkan hotspot pada proses pembangkitan listrik PT PLN Nusantara Power UP Cirata. Untuk tujuannya, yang pertama adalah menganalisis potensi dampak lingkungan pada lingkup cradle to gate dalam proses pembangkitan listrik PT PLN Nusantara Power UP Cirata.
Dengan kategori dampak yang pertama adalah global warming potential, acidification potential, eutrophication potential, dan juga ozone depletion potential. Lalu yang kedua adalah menganalisis isu penting atau hotspot pada lingkup cradle to gate berdasarkan hasil analisis LCA. Lalu yang ketiga adalah menganalisis solusi prioritas untuk reduksi dampak lingkungan berdasarkan isu penting yang didapatkan. Lalu manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penentuan strategi pengurangan dampak lingkungan bagi perusahaan dan juga memperkaya literatur terkait LCA pada sektor PLTA. Lalu batasan penelitian ini adalah penelitian dilakukan pada industri sektor pembangkit listrik tenaga air, tepatnya di PT PLN Nusantara Power UP Cirata, dengan lingkup kajian Cradle to Gate. Selanjutnya untuk kajian penelitian terdahulu, jadi untuk literatur ataupun penelitian terdahulu khususnya untuk PLTA di Indonesia itu memang masih sedikit, khususnya di Indonesia. Lalu pada umumnya analisis LCA pada fase konstruksi, operasi, pemeliharaan itu dilaksanakan dengan software seperti Simapro dan juga Gabi. Lalu kategori dampak yang dikaji itu bervariasi, mulai dari kategori dampak primer hingga kategori dampak sekunder. Lalu hasil dari penelitian terdahulu yang pertama adalah mayoritas penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap dampak lingkungan berasal dari penggunaan material konstruksi, konsumsi energi pada fase konstruksi, dan penggunaan diesel untuk alat berat. Lalu hanya berfokus pada kuantifikasi dampak dan identifikasi hotspot tanpa melanjutkan ke tahap perumusan alternatif solusi. Selanjutnya untuk research gap-nya yang pertama adalah melakukan LCA dengan lingkup cradle to gate, mengkaji 4 kategori dampak primer yaitu GWP, AP, EP, dan juga ODP, dan juga menyusun alternatif solusi. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka yang pertama mengenai life cycle assessment atau LCA, merupakan kumpulan dan evaluasi masukan keluaran dampak lingkungan potensial dari sistem produk dari seluruh daur hidupnya. Untuk tahapannya, yang pertama adalah definisi tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, penilaian dampak, dan juga interpretasi. Lalu selanjutnya mengenai software Simapro, ini merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pre-Sustainability sesuai dengan standar ISO 14044. Untuk selanjutnya, kajian isu penting merupakan tahap identifikasi dan analisis yang paling berkontribusi dalam sistem produk terhadap potensi dampak yang dihasilkan. Selanjutnya untuk AHP atau Analytic Hierarchy Process merupakan metode yang digunakan untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan faktor persepsi, preferensi, dan pengalaman. Untuk yang terakhir adalah Software Expert Choice. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyederhanakan implementasi dari metode AHP. Selanjutnya untuk waktu dan lokasi penelitian. Study case dari penelitian ini adalah PT PLN Nusantara Power UP Cilata yang bertempat di Jalan Desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Lalu untuk kerangka pikir penelitian, yang pertama dimulai dari identifikasi masalah, lalu merumuskan masalah dan tujuan. Selanjutnya adalah pengumpulan data pada lingkup cradle to gate yang meliputi data primer dan juga sekunder. Selanjutnya adalah perhitungan nilai karakterisasi dampak lingkungan yang nantinya akan didapatkan potensi dampak lingkungan juga isu penting atau hotspotnya. Selanjutnya akan dilakukan uji sensitivitas. Setelah itu dilakukan in-depth interview untuk mendapatkan alternatif solusi yang nantinya akan diolah pada expert choice dan nantinya akan mendapatkan solusi prioritas untuk reduksi dampak lingkungan. Selanjutnya untuk alat dan bahan penelitian yang digunakan adalah laptop, lalu untuk softwarenya adalah Microsoft Excel, Word, Simapro, dan juga Expert Choice. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah alur proses pembangkitan dan juga unit proses serta jumlah alat yang digunakan. Itu merupakan data primer didapatkan dari in-depth interview. Lalu jumlah penggunaan energi, timbulan sampah, timbulan limbah B3, non B3, emisi air limbah, dan juga penggunaan air baku untuk kegiatan domestik yang merupakan data sekunder didapatkan dari inventarisasi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah nilai faktor karakterisasi yang merupakan data sekunder. Ini didapatkan dari Simapro. Selanjutnya untuk teknik pengolahan dan analisis data, yang pertama adalah penentuan tujuan dan ruang lingkup. Jadi untuk tujuannya adalah menilai dampak lingkungan dari kegiatan pembangkitan listrik dari PT PLN Nusantara Power UP Cirata, untuk ruang lingkupnya adalah cradle to gate. Selanjutnya untuk life cycle inventory, ini adalah proses untuk memasukkan data input dan juga output ke dalam software Simapro. Selanjutnya adalah life cycle impact assessment.
yaitu penilaian dampak menggunakan metode CMLI baseline. Untuk perhitungannya adalah nilai dampak didapatkan dari data inventory dikali faktor karakterisasi. Selanjutnya adalah tahap interpretasi, yaitu tahap penentuan hotspot dan juga uji sensitivitas. Lalu untuk analisis alternatif solusinya, di sini menggunakan metode AHP untuk menentukan kriteria dan juga opsi alternatif solusi yang dilakukan dengan wawancara. Lalu untuk narasumbernya di sini ada 5 narasumber, yaitu Ibu Arti Hapsari selaku Asman Lingkungan, lalu Bapak Delvi Husen selaku Technician System Owner, Bapak Bambang Irawan selaku Official Rendel Operasi PLTA, lalu Bapak Reski Okta selaku Asmen Waduk, Hidrologi dan juga Sedimentasi, serta Bapak Andrik Timor selaku Officer Lingkungan. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut untuk alur proses dari kegiatan pembangkitan di PT PLN Nusantara Power UP Cirata, mulai dari hulu atau cradle-nya dan juga proses inti atau gate. Berikut untuk analisis inventory daur hidupnya yang merupakan nilai input dan juga output sumber daya ataupun bahan baku dari masing-masing unit proses. Lalu selanjutnya adalah analisis mengenai nilai karakterisasi dampak. Yang pertama adalah dampak GWP. Di sini untuk lingkup cradle didapatkan kontribusi terbesar itu berasal dari unit proses Cirata Reservoir. Sedangkan untuk tahap lingkup gate itu didapatkan kontribusi terbesarnya itu ada di unit proses turbin. Lalu di sini ada beberapa unit proses yang dampaknya itu 0. Ada di konstruksi PLTA juga intake head race tunnel penstock. Itu karena pada proses pembangkitan di sini hanya ada input dan output berupa air sebagai bahan baku produksi, tidak ada perubahan bentuk. Jadi pada software SEMA Pro ini tidak mendeteksi adanya nilai dampak GWP. Lalu untuk pengelolaan limbah B3 dan juga non B3 ini dampaknya 0 karena untuk perhitungannya itu sudah dimasukkan ke dalam unit proses asal, yaitu pada turbin dan juga generator untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda atau double counting. Dampak selanjutnya yaitu ODP. Pada lingkup cradle, dampak terbesarnya itu pada unit proses Cirata Reservoir, sedangkan untuk dampak lingkup gate itu pada turbin. Selanjutnya untuk dampak acidification potential, untuk lingkup cradle, dampak terbesarnya adalah pada Cirata Reservoir. Untuk lingkup gate-nya, dampak terbesarnya ada pada turbin. Selanjutnya untuk eutrophication potential untuk lingkup cradle, dampak terbesarnya itu ada pada Cirata Reservoir, sedangkan untuk dampak lingkup gate didapatkan dampak terbesar ada pada sewage treatment plant atau STP. Selanjutnya untuk tahap analisis hotspot. Jadi di sini divisualisasikan dengan diagram. Untuk hotspot ini ditunjukkan dengan garis tebal yang berwarna merah. Jadi untuk lingkup cradle, dampak GWP didapatkan hotspotnya itu adalah Cirata Reservoir dengan karena penggunaan diesel. Jadi untuk di unit proses Cirata Reservoir ini ada kegiatan pembersihan eceng gondok menggunakan ekskavator secara rutin. Jadi untuk ekskavator ini menggunakan bahan bakar solar, jadi penggunaan solarnya ini juga cukup tinggi. Selanjutnya untuk lingkup gate, hotspotnya adalah di turbin dengan karena adanya timbulan oli pelumas bekas. Jadi oli pelumas bekas ini timbul karena adanya proses perawatan rutin yang dilakukan di turbin untuk menjaga keandalan proses pembangkitan. Selanjutnya untuk hotspot ozone depletion potential, lingkup cradle, di sini hotspotnya adalah Cirata Reservoir karena penggunaan solar atau bahan bakar diesel. Lalu untuk lingkup gate, hotspotnya itu adalah di turbin karena penggunaan oli pelumas. Selanjutnya untuk dampak acidification potential untuk lingkup cradle, hotspotnya masih sama yaitu Cirata Reservoir karena penggunaan diesel. Lalu untuk lingkup gate,
hotspotnya adalah di turbin karena penggunaan oli pelumas. Untuk dampak yang terakhir yaitu eutrophication potential di lingkup cradle, hotspotnya itu adalah Chirata Reservoir karena penggunaan diesel. Lalu untuk lingkup gate, hotspotnya itu adalah STP atau Sewage Treatment Plant. Selanjutnya sudah didapatkan hotspot, lalu dilakukan uji sensitivitas. Jadi uji sensitivitas ini dilakukan untuk menilai seberapa besar perubahan hasil dampak lingkungan akibat variasi parameter input utama. Dan hasil uji sensitivitas ini menunjukkan bahwa pada masing-masing kategori dampak itu perubahannya tidak melebihi plus minus 20%, sehingga menunjukkan bahwa model LCA dan data inventory yang digunakan sudah representatif dalam menggambarkan kondisi operasional sistem pembangkitan listrik yang dianalisis. Selanjutnya untuk analisis alternatif solusi. Di sini kriteria yang dipilih itu adalah kriteria biaya, dampak lingkungan, juga kemudahan pelaksanaan. Untuk opsi program atau kegiatan yang dilakukan dari masing-masing hotspot, ini yang pertama adalah penggunaan solar di Chirata Reservoir. Untuk alternatif solusinya yang pertama adalah penggunaan ekskavator amfibi, yang kedua modifikasi bucket ekskavator menjadi bucket skeleton, yang ketiga adalah penggunaan ponton untuk mobilisasi ekskavator. Selanjutnya untuk penggunaan oli pelumas bekas dan penggunaan oli pelumas dan timbulan oli pelumas bekas. Di sini alternatif solusinya adalah reuse oli pelumas dengan teknologi filtrasi, lalu perbaikan sealing system untuk mengurangi cacaran oli, dan yang ketiga adalah penggunaan oli pelumas konvensional dengan biodegradable lubricant. Lalu yang ketiga adalah sewage treatment plant. Yang pertama, alternatif solusinya adalah penggunaan water efficiency device untuk mengurangi penggunaan air dan timbulan air limbah. Lalu reuse grey water untuk kegiatan domestik, dan yang ketiga adalah perubahan perilaku penggunaan air. Berikut untuk susunan hierarki dari masing-masing hotspot. Lalu ini adalah contoh kuesioner yang nantinya yang diisi oleh narasumber. Di sini untuk hasil kuesionernya akan diinputkan dan diolah dengan perangkat lunak expert choice. Lalu untuk hasil solusi prioritas yang didapatkan untuk hotspot penggunaan bahan bakar solar pada Chirata Reservoir, di sini bobot tertinggi 36,9% pada kriteria biaya. Lalu untuk solusi prioritas yang dipilih adalah modifikasi bucket ekskavator menjadi bucket skeleton dengan bobot tertinggi yaitu 47,0%. Selanjutnya untuk hotspot oli pelumas dan timbulan oli pelumas bekas pada turbin. Ini bobot tertinggi pada kriteria biaya, sedangkan untuk prioritas solusi yang didapatkan, yang dipilih itu adalah reuse oli pelumas menggunakan teknologi filtrasi dengan bobotnya sebesar 38,3%. Lalu untuk hotspot terakhir yaitu pada sewage treatment plant atau STP. Bobot tertinggi masih pada kriteria biaya. Untuk solusi prioritas yang didapatkan adalah perubahan perilaku penggunaan air dengan bobot tertinggi sebesar 39,3%. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah hasil penilaian dampak menunjukkan bahwa proses pembangkitan pada lingkup cradle to gate memiliki potensi dampak untuk 4 kategori dampak yang dikaji, dan juga pada 2 lingkup yang dikaji, yaitu pada lingkup cradle dan juga lingkup gate. Lalu yang kedua, diketahui isu penting atau hotspot yang dianalisis berdasarkan metode LCA. Yang pertama adalah unit proses Chirata Reservoir pada lingkup cradle karena penggunaan solar. Lalu unit proses turbin karena penggunaan oli pelumas dan juga timbulan oli pelumas bekas. Dan yang terakhir untuk unit proses STP atau sewage treatment plant. Kesimpulan ketiga adalah alternatif solusi prioritas berdasarkan masing-masing isu penting atau hotspot, yaitu program modifikasi bucket excavator menjadi bucket skeleton untuk hotspot Chirata Reservoir karena penggunaan solar. Lalu program reuse oli pelumas dengan teknologi filtrasi untuk hotspot penggunaan oli pelumas dan timbulan oli pelumas bekas pada turbin. Lalu yang terakhir adalah program perubahan perilaku penggunaan air pada hotspot STP. Selanjutnya adalah saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama,
Peneliti merekomendasikan untuk memperluas lingkup penelitian dari cradle to gate menjadi cradle to grave untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah peneliti merekomendasikan untuk melakukan perhitungan terhadap alternatif solusi yang diusulkan sehingga dapat menunjukkan besaran reduksi emisi atau reduksi dampak lingkungan yang lebih terukur. Dan yang ketiga adalah perlu dilakukan kombinasi metode analisis dampak lingkungan untuk memperluas cakupan analisis dampak. Karena metode LCA ini memiliki keterbatasan dalam menganalisis dampak keanekaragaman hayati secara langsung di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, mungkin ada masukan dari jenengan, Pak, selaku ketua penguji. Baik, terima kasih Saudara Rimala Zahra Wibowo. Nanti pada saat ujian akhir beberapa masukan yang disampaikan di seminar sebelumnya, tolong nanti di overview dulu ya. Jadi apa sih yang berubah gitu ya, supaya nanti para penguji itu tahu ya, tahu apa yang sudah dikerjakan ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau pada tahap berikutnya fokus dari apa yang sudah dihasilkan, termasuk temuan-temuannya ya. Jadi nggak Oke. mengulang. Halo, Iya, iya Pak. suara saya kedengaran nggak? Terdengar jelas Pak. Oh, terdengar jelas ya. Iya. Nah, terus nanti pada saat menyiapkan presentasi berikutnya, tolong nanti dibuat yang apa ya, lebih simpel. Jangan sama persis dengan urutan, misalkan tulis bab 1.1 enggak gitu ya, tapi Oh ya. poin-poin utamanya aja ya, sehingga nggak kelihatan rame isinya tulisan semua ya. Baik Pak. Ini masukan supaya presentasinya enak didengarkan, enak dilihat, mana poin-poin yang penting di highlight itu ya. Itu Iya, masukan baik Pak. saya ya. Siap. Baik, kita masuk di sesi yang kedua adalah eh, diskusi tanya jawab ya, ujian seminar hasil. Saya persilahkan ke Bu Seli dulu. Monggo silahkan Bu Seli. Oke, matur nuwun Pak Ferry. Em, mungkin saya ada beberapa masukan dari segi redaksional dan macam-macam sih. Yang pertama, halamannya Mbak di apa namanya di laporannya. Setahu saya kalau bikin halaman itu ya urut 1, 2, 3, 4, 5. Kok ini bikin halamannya per bab. Jadi kalau saya lihat di daftar isi, nah ini dia. Jadi kan kita biasa kalau andai kan Anda membaca novel lah atau paling gampang novel kan kalau buka halaman kan halaman 1, 2, 3, 4 sampai bab berikutnya pun begitu. Saya nggak tahu apakah ini memang ketentuan dari sini atau em, Anda yang memutuskan dengan pembimbing. Soalnya ini halamannya bab 1, 1, bab 1, 3, nanti bab 2 mulai lagi halaman pertama gitu. Apakah memang begitu membuat halamannya? Karena setahu saya biasanya nggak gitu. Gitu. Jadi mohon di cross check ya. Siapa tahu saya yang keliru gitu. Siapa yang apa harusnya yang bagaimana itu dari segi redaksional. Kemudian redaksional yang lain adalah tak bukain.
Di halaman 13, bab 1 halaman 3 itu kan ada rumusan masalah ya. Ini udah benar rumusan masalah ada 1, 2, 3, berarti tujuannya juga 3. Jadi sudah apa istilahnya sudah ekuivalen. Akan tetapi ini kan tujuannya semuanya menganalisis ya. Sebenarnya tujuan dari suatu penelitian itu bukan menganalisis, tapi Anda ingin mengetahui sesuatu. Jadi menurut saya tolong diganti kata kerja menganalisis dengan yang lain gitu. Menurut saya ini bukan tujuannya bukan menganalisis gitu. Jadi pemilihan kata kerja aja yang kurang tepat. Kemudian yang redaksional berikutnya itu banyak sekali. Jadi tapi ini saya cross salah satu biar bisa dilihat itu dimulai di halaman 421. Jadi bab 4 halaman 21. Nah, ini kan sebenarnya udah oke ya di tabel ditulisin, kemudian di teks juga dituliskan kembali. Nah, kalau di teks ini kan nulisnya 1,21 dikali 10 pangkat min 4 kg CO2 EK per kWh. CO2 ekuivalen per kWh. Nah, tapi di apa namanya nih? Di tabel itu nulisnya beda. Dia pakai 1,21 E pangkat 0,4. Saya tahu ini dari Excel. Jadi kalau untuk menulis laporan itu jangan mengcopy paste persis dari hasil simulasi Anda, entah Excel, entah SPSS, entah Simapro. Jadi mohon membuat kembali tabelnya gitu. Jadi tabelnya di remake gitu ya. Ini udah benar yang di paragraf nih tulisannya, penulisan secara baku 2,11 dikali atau titik kalau Anda suka pakai, tergantung suka pakai yang mana. Nah, kalau nulisnya di paragraf seperti itu, berarti di tabel juga seperti itu. Jadi tolong dicek. Ini kayaknya hampir di semua tabel yang terkait unit proses dan satuan ini ke belakang. Ini juga sampai belakang banyak banget gitu. Tapi di paragraf Anda udah benar cara nulisnya. Cuman yang di apa namanya di tabel harusnya juga sama. Jadi ada kesinambungan gitu. Kemudian yang berikutnya masih dekat dengan ini tapi nggak redaksional itu adalah Anda hanya apa istilahnya ya? Mendeskripsikan atau menceritakan ulang dari tabel. Jadi tabelnya apa? Anda jabarkan ulang di paragraf. Nggak salah, cuman kurang sempurna. Kurang sempurna maksudnya apa? Kalau Anda misalnya Anda dikasih tabel A, kemudian Anda jabarkan so what gitu. Jadi setelah Anda jabarin so what. Nah, so what-nya itu yang belum terjawab gitu. Analisanya itu yang belum terjawab. Ini sebagian besar masih menjabarkan atau mendeskripsikan tabel. Jadi impact-nya apa, implikasinya apa. Nah, itu yang belum gitu. Terus lagi ya oh ya, ini juga agak redaksional, tapi ini cukup penting. Di bab 4 sebelum bab 5, ini apa namanya, sudah saya tulisin di sini semua, jadi nanti dibawa aja gitu ya. Harusnya di bab halaman 463, jadi bab 4 halaman 63. Nah, ini kan Anda sudah menjelaskan ya semuanya, apa namanya, sampai ke hasilnya yang expert choice. Udah Anda jabarin semua kan per itemnya. Nah, yang kurang itu adalah summary dari bab 4 gitu. Jadi gini, setiap Anda nulis bab sebelum masuk ke bab berikutnya itu harus ada bridging. Bridgingnya itu biasanya berbentuk summary. Jadi katakanlah di bab 3 itu kan metodologi ya. Jadi di bagian terakhir setelah Anda selesai menjelaskan detail atau deskripsi dari metodologi Anda di bagian terakhir tambahin aja 1-2 paragraf gitu. Dia yang men-summarize apa namanya keseluruhan proses dari metodologi sebelum masuk ke bab 4 gitu. Jadi kalau kita baca whatever book it is itu setiap bab itu kan pasti ada linkage-nya ya ke bab berikutnya. Nah, itu yang belum ada. Jadi salah satu caranya adalah Anda men-summarize isi dari bab itu. Kebetulan di bab 4 ini yang paling crucial itu belum dituliskan gitu. Jadi
apa sih yang kalau misalnya kita pembaca terus udah baca nih semuanya nih apa namanya hasil-hasilnya terus tiba-tiba bab 5. Jadi bab 4-nya ini coba dilihat di daftar isi ya. Bab 4 hasil dan pembahasan. Lihat ya judulnya hasil dan pembahasan. Yang Anda tuliskan itu baru hasil. Pembahasannya belum. Gitu. Jadi masih kan dua kan hasil dan pembahasan. Jadi harus ada hasil dan ada pembahasan. Nah, ini baru hasil semua. Belum ada pembahasan. Jadi belum bisa narik kesimpulan. Kalau tiba-tiba Anda keluar kesimpulan dan saran ini, berarti itu adalah kesimpulan dari bab 4, bukan dari penelitian. Gitu. Jadi bridgingnya yang agak kurang gitu ya. Kan udah selesai nih saya baca nih hasilnya 4.3.6. Habis itu tiba-tiba kesimpulan, loh ini dari mana dapatnya? Nah, itu yang missing linknya di situ. Saya tahu, saya paham, pasti Anda sudah punya pikiran itu di kepala Anda, hanya belum dituliskan saja. Nah, itu mungkin boleh didiskusikan dengan pembimbing ya setelah ini. Jadi memang ini sebenarnya hasil, jadi baru hasilnya, belum pembahasannya. Itu yang belum. Oke, kemudian itu untuk yang redaksional ya. Kemudian pertanyaan saya, ini kan cradle to gate ya. Iya. Kenapa nggak cradle to grave sekalian gitu? Ini apa? Jadi alasan saya mengambil cradle to gate itu karena saya ingin lebih fokus ke dalam inti proses dari perusahaan. Karena kalau udah ke grave itu sudah masuk ke penggunaan si listriknya itu untuk ke masyarakat, penyalurannya gitu. Jadi tidak terfokus di inti proses di perusahaannya itu. Jadi hanya sampai gate saja. Maksud saya kenapa di inti proses itu, apakah menurut Anda ini yang paling krusial atau ini yang paling berdampak secara lingkungan, itu yang harusnya dituliskan gitu. Ini kan jawaban kira-kira saya aja ya. Saya kok tanyain kenapa nggak cradle to grave, kenapa cradle to gate aja? Karena menurut saya dampak paling besar itu adalah ketika cradle to gate dari LCA, begitu dibandingkan dengan cradle to grave nggak seberapa menurut siapa gitu. Jadi dicari jawabannya di literatur gitu. Kenapa Anda memilih cradle to gate? Karena setiap step yang diambil dalam suatu penelitian itu ada backupnya, ada fakta yang membackup. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah LCA-nya ini hanya dilakukan pada kondisi saat ini saja? Anda kan mengusulkan program ya, itu di running LCA juga apa enggak? Oke, jadi untuk secara data yang dianalisis itu LCA-nya memang data tahun penuh 2024. Lalu untuk programnya itu memang belum dilakukan kajian karena kajian LCA ini memang diharapkan dilakukannya itu rutin sehingga terlihat apakah program ini tuh beneran menurunkan dampak apa enggak, atau mungkin apakah nanti dampaknya turun tapi mungkin ada timbul hotspot yang lainnya gitu. Jadi memang diharapkan ada kajian lebih lanjut untuk LCA-nya dari tahun ke tahunnya. Ini yang dilakukan LCA tadi tahun berapa sampai berapa? Aku kok lupa. Tahun 2024 tahun penuh. Hanya tahun 2024. Iya. Yang 2025 sudah di 2025 itu memang dari perusahaannya itu datanya belum lengkap gitu sih. Jadi saya mengambil tahun penuh 2024 yang datanya sudah lengkap. Oke. Kalau 2023? 2023 ada, tapi saya memang fokus di 2024-nya saja. Oke. Kalau 2022? Kalau ngomongin kelengkapan data ya. Oke. Saya kurang tahu kalau 2022 apakah dari perusahaan sudah melakukan analisis LCA atau belum, tapi mungkin secara data seharusnya sudah lengkap. Oke. Apakah sudah, saya kurang tahu, mungkin ada yang ke lapangan ya. Dari 2022 sampai 2022, 23, 24, 25, apakah ada program baru yang
aplikasikan di perusahaan sehingga hasil LCA-nya berbeda? Untuk program baru, secara tahun ke tahun biasanya memang dari perusahaan ada program baru. Tapi kan karena saya fokusnya di tahun 2024 dan program yang diusulkan ini juga ada beberapa yang baru dilaksanakan tahun 2024 akhir atau 2025 awal. Jadi untuk program yang sebelumnya itu memang tidak dianalisis gitu. Oke, tadi ya menarik. Ada program yang diaplikasikan di akhir 2024. Nah, LCA yang Anda lakukan ini, apakah sebelumnya itu atau ketika itu? Bisa dibilang beriringan sih, karena untuk data yang masuk, lalu ada program masuk itu kan sebenarnya belum terlihat dampaknya secara apa ya, secara pasti gitu, secara global apakah dampak itu bisa menurunkan program itu bisa menurunkan dampak apa enggak. Jadi memang karena di sini saya menggunakan data tahun 2024, jadi sebaiknya perusahaan melakukan kajian di tahun 2025 untuk melihat apakah program yang baru masuk tahun 2024 itu berhasil menurunkan dampaknya. To be honest, saya kan kurang familiar dengan Simapro ya. Mungkin Pak Ferry yang lebih familiar. Tapi saya cukup familiar dengan program simulasi lainnya. Jadi biasanya kalau kami melakukan simulasi itu adalah membandingkan dua atau lebih senario gitu. Seandainya Anda melakukan simulasi LCA dengan Simapro, itu yang saya tanyakan itu dilakukan pada kondisi yang mana? Yang tadi kan Anda sempat cerita ada implementasi suatu program, kemudian apakah efeknya sudah kelihatan atau belum? Itu yang mengatakan kalau efeknya kelihatan itu siapa? Dasarnya apa? Apakah statistik? Apakah pendapat ekspor atau apa? Ini terlepas dari ini belum bahas AHP ya, ini baru bahas LCA gitu. Jadi ini sebenarnya juga apa sih istilahnya? Salah satu komen saya terhadap penelitian ini, kalau menurut saya ini baru report gitu, report dari LCA yang sudah dilakukan di perusahaan tersebut gitu. Jadi belum ada ilmiahnya. Dalam tanda artian adalah tadi kan sebenarnya menarik kan ini ya, ada program yang diusulkan. Nah, yang step yang harusnya Anda lakukan itu adalah bagaimana kalau program ini diusulkan, kemudian dibandingkan dengan hasil LCA yang sebelumnya gitu. Itu baru penelitian gitu. Karena kalau dari sudut pandang saya sebagai peneliti yang juga sering menggunakan simulasi, ini Anda hanya mensimulasi atau menganalisa kondisi existing gitu. Kondisi improvement atau intervensi lain itu belum diteliti gitu. Kemudian paling mudah apa? Dibandingkan aja, ditarik statistik, diperbandingkan rata-ratanya, kemudian secara statistik mana yang ada kenaikan signifikan apa enggak kayak gitu. Jadi ini belum sampai ke tahap ilmiah gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru judulnya SEMHAS ya, seminar hasil, baru hasilnya, belum ada pembahasan. Jadi masukan dari saya adalah coba dikasih intervensi, mungkin bisa didiskusikan dengan pembimbing ya. Apa sih yang bisa kita lakukan intervensi terhadap kondisi saat ini, terhadap status quo? Apakah kira dari situ baru Anda bisa menyimpulkan ini program-program yang menjadi improvement gitu. Instead of sekedar memberikan saran program-program mana saja. Kemudian yang menarik lagi, Anda menuliskan saran nih. Nih saran di bab yang terakhir. Udah saya centangin sih. Saran yang pertama, direkomendasikan memperluas ruang lingkup penelitian dari cradle to gate menjadi cradle to grave. Nah, kenapa nggak sekalian? Tuh, Anda sendiri yang bilang loh. Gitu. Kemudian yang kedua, peneliti merekomendasikan melakukan perhitungan terhadap alternatif solusi. Nah, ini yang harusnya di-include di penelitian ini. Itu sekalian yang nomor 2. Jadi Anda nggak perlu ngomongin lagi yang nomor 2 ini. Bahkan kalau bisa nanti masuk ke perumusan masalah.
dan tujuan penelitian. Jadi yang nomor 2 ini, yang di saran ini 1-2 ini, dia bahkan bisa dia akan naik pangkat menjadi tujuan penelitian gitu, instead of saran gitu ya. Jadi menurut saya ada satu step lagi yang Anda harus lakukan gitu. Itu boleh diskusikan dengan pembimbing ya. Siapa tahu ini kan sekarang cradle to gate. Siapa tahu cradle to gate versus cradle to grave, atau siapa tahu LCA existing versus LCA dengan alternatif solusi. Jadi itu masukan dari saya untuk didiskusikan dengan pembimbing gitu ya. Oke, yang terakhir ini ternyata redaksional juga. Tadi kan ada alur penelitian ya, tadi Anda udah perlihatkan juga. Itu biasanya masuknya di bab 1, Mbak. Gitu. Kalau Anda mulai start tentang penelitian sampai menarik kesimpulan, itu masuknya bab 1. Kalau bab 3 itu juga ada namanya alur metodologi. Itu bagaimana Anda melakukan data collection, melakukan analisis. Tadi kan keluarnya baru tabel ya. Sebenarnya kalau bagi kami pembaca itu kurang menarik kalau tabel. Terus ya udah harus ngumpulin data primer for what for is that. Kemudian jadi kalau langsung aja Anda ingin menjawab pertanyaan pertama, data collection-nya begini, analisanya begini, outcome yang diinginkan apa. Jadi ada alur khusus metodologi gitu. Kalau yang ini tadi Anda tuliskan itu sepertinya lebih cocok ke alur kerangka penelitian secara keseluruhan gitu. Oke, mungkin itu dari saya Pak Ferry. Monggo saya kembalikan ke Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Seli. Ya, memang kalau judulnya kajian itu mengkaji sesuatu, karena di situ judulnya kajian mereduksi ini ya, dampak lingkungan. Jadi kalau mereduksi dampak lingkungan berarti harus ada kondisi sebelumnya dan sesudahnya ya. Saya sepakat itu ya. Itu hal yang paling mendasar. Terima kasih Bu Seli. Berikutnya saya akan membahas ada 3 hal ya. Yang pertama, ketika kita mau menyusun AHP, ketika kita bicara tentang potensi-potensi tadi, ya, yang disebutkan tadi, itu harusnya sebelumnya harus diintro dulu bisnis prosesnya seperti apa, ya. Sudah digambarkan belum ya? Saya kok belum lihat bisnis prosesnya yang mau dibahas itu seperti apa. Oke, Ya. ya. Bisnis Ada proses. gambarnya nggak? Sebentar, Atau Pak. mungkin penjelasannya di mana? Bisnis prosesnya. Bisnis proses ini yang dimasuk adalah alur proses produksinya gitu ya Pak? Atau yang bagaimana? Begini ya, kalau kita ngomongin dampak lingkungan itu berarti uh, uh, kebijakan levelnya lebih tinggi, kebijakan perusahaan yang kaitannya dengan hal-hal yang harus diputuskan dan akhirnya dia berdampak pada operasi dan pemeliharaan misalnya. Nah, itu kan baru nanti ketahuan. Ini perusahaan aware atau enggak misalnya, SOP-nya ada atau enggak gitu. Atau tahapannya seperti apa. Kalau kita bicara bicara dampak, berarti kan paling tidak kita tahu aktivitasnya apa yang kemudian menimbulkan dampak. Kira-kira kan logikanya begitu ya. Oke. Ya. Kira-kira sudah pernah nemukan belum di objek penelitian? Kalau mengenai bisnis prosesnya memang di sini belum saya masukkan. Kalau yang dimaksud adalah SOP dan juga kebijakan gitu Pak. Tapi kalau untuk kebijakan memang mereka sudah ada kebijakan untuk pengurangan dampak lingkungan, terus menambah program-program setiap tahunnya untuk mengurangi dampak lingkungan gitu Pak. Tapi memang mungkin belum dimasukkan ke penelitian ini. Jadi begini, dongengnya begini. Kalau ada kebijakan, kemudian nanti diturunkan di operasional kan ya. Nah, terus kalau di operasional kemudian ada dampak lingkungan, tapi ternyata di kebijakan tidak ada
tidak ada yang mengatur itu lah, baru kemudian itu jadi salah satu yang nanti bisa kita mitigasi. Kalau kalau di bisnis prosesnya itu bahkan tidak menyinggung, kalau ada dampak lingkungan X misalnya ya, maka itu menjadi sulit ya, menjadi sulit karena Anda bukan pengambil kebijakan, Anda itu peneliti ya. Peneliti itu tugasnya adalah melihat apa yang eh, apa ada di objek penelitian Anda ya. Dan itu nanti ada hubungannya dengan AHP-nya ya. AHP-nya itu nanti dibangun dari permasalahan yang ada, maksudnya atau kita mau tadi mau memetakan potensinya untuk bagaimana mereduksi dampak lingkungan, ya kan? Terus Iya. nanti di situ akan muncul stakeholder-nya. Kalau di bisnis proses itu lengkap bisnis proses. Bisnis proses itu tidak hanya sekedar operasional, tapi di situ ada kaitannya dengan kebijakan perusahaannya bagaimana. Oh, ini nanti kalau terjadi down misalnya, sistemnya down, maka dia harus apa? Itu bisnis proses lebih ke kebijakan yang mengatur di bawahnya. Itu ya kira-kira ya. Nah, Iya, baik, Pak. kalau yang AHP, kalau yang HP itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan stakeholder yang saling mempengaruhi dan tentunya kalau EHP urusannya dengan kriteria dan apa tadi variabel yang dipakai untuk mengukur ya, kriteria dan apa tadi levelnya tadi ya. Oh ya, kriterianya tadi ini Pak, yang biaya, dampak lingkungan, dan kemudahan pelaksanaan itu Pak. Maaf Pak, masih di mute. Ini kan 3 level ya. Iya. Nah, level pertama apa, level kedua tadi Anda sudah mempresentasikan kok ya. Tadi apa? Coba di slide di Oh, depan. sebentar. Yang ini Pak. Nah, ada goal-nya ya. Oke. Goal-nya. Itu goal-nya, terus kemudian kriteria, ada alternatif solusi ya. Alternatif 1, 2, 3-nya sudah di breakdown belum ya? Tadi saya kok kelewat. Sudah Pak, yang di slide terakhir tadi. Oh ya, oke. Yang ini. Ya, ya, itu ya concern saya di situ ya. Jadi oh ya, satu lagi. Kalau kita bicara tentang potensi dampak, berarti kita bicara risiko ya. Maaf Pak, apa? Kurang jelas tadi? Kalau kita bicara tentang dampak, Iya. berarti kita bicara tentang manajemen risiko ya. Oh, resiko ya. Oke. Ya, manajemen risiko ya. Anda belajar kan ISO tentang manajemen risiko ya. Iya. Manajemen risiko yang kaitannya sama lingkungan ya. Nanti dilihat di ISO-nya ya. Oke. Bahwa kalau kita mau bicara manajemen risiko, kita harus bicara tentang activity-nya dulu lah. Makanya apa namanya? Bisnis proses itu penting. Ketika kita mau ngomongin activity, ya kita pohonnya, kalau kita mau lihat pohon utuh ya, mulai dari rantingnya, dahannya sampai akarnya, nah itu sistemnya kelihatan. Nah itu bisnis proses. Ya. Jadi bisnis proses itu akan menggambarkan semua aktivitas dari kegiatan pembangkit ini. Ya. Nah dari situ nanti kita akan bisa menilai kalau itu ada dampak berarti ada tingkat risiko ya. Iya, ada resikonya. Ada risikonya. Ada risiko. Kalau dampak itu risiko dikalikan apa ya? Maaf Pak, saya kurang tahu kalau yang itu. Mungkin saya harus Nah, belajar lagi. gini ya. Jadi gini, teori tentang penilaian risiko kita bicara tentang tingkat tingkat keparahan dan frekuensi kejadian.
Kalau kita ngomongin dampak, berarti kalau kita ngomongin dampak, berarti ada potensi resiko yang terjadinya itu berapa kali probabilitasnya ya kalau di statistik. Ya. Iya. Anda melihat itu enggak? Kenapa Pak? Maaf. Anda melihat itu enggak? Saya belum Ketika sampai bicara ke situ. dampak, Iya. ketika bicara dampak, itu kan ada potensi dampak. Lah potensi dampak itu sebenarnya ngomongin resiko. Oke, iya. Ya, lah resiko itu muncul kalau kita memetakan aktivitasnya. Ya, ada waktu wawancara sama stakeholder di AHP, ya, Anda kan memunculkan, oh ini perannya sebagai apa ya. Iya. Otoritasnya juga kan. Otoritas orang yang diwawancarai itu juga kelihatan kan ya. Oke. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda tapi saling terkait ya. Kalau AHP-nya nanti endingnya apa? Anda melihat apa? Untuk AHP-nya endingnya Prioritas ada kan ya. prioritasnya. Yang paling prioritas itu Prioritasnya. apa? Oke. Tetapi kalau Anda bicara tentang reduksi dampak, Anda berarti kalau di manajemen risiko berarti pengendalian risiko ya. Iya. Iya. Kalau ada pengendalian risiko berarti ada risiko awal dulu ya. Iya. Nah, risiko awal Anda dapatnya dari mana coba? Informasinya. Bisa langsung ditanyakan ke stakeholder yang terkait sih Pak, Iya, itu kalau narasumbernya Anda itu. wawancara. Cuma pertanyaannya adalah Anda menggambarkan risiko awal itu dari mana? Pasti kan dari activity yang mereka lakukan toh. Terus Anda ngukur Oke. toh. Anda ngukur risikonya ya kan? Anda ngukur risikonya, kemudian ada tingkat risiko ya. Oke. Oh ini risikonya tinggi nih. Oh ini risikonya sedang, ini risikonya kecil gitu nggak? Iya. Iya. Terukur kan ya? Iya Pak. Nah, terukur. Nah, sekarang di kajian, karena ini kaitannya sama judul. Di judul Anda itu kajian reduksi dampak lingkungan ya. Betul kan? Iya, betul. Ya, kalau reduksi dampak lingkungan berarti harus ada kondisi existing-nya tadi. Makanya tadi Oke. saya sepakat apa yang disampaikan Bu Sally bahwa apa kondisi existing-nya iya digambarkan ya. Tapi setelah itu pengendaliannya seperti apa adalah sesudah itu akan dilakukan apa ya. Sehingga nanti tahu oh dampaknya sebelum dan sesudah. Nanti tahunya reduksi itu kan berkurang atau enggak gitu kan ya. Iya, betul Pak. Nah, ya. Itu harusnya itu yang digambarkan ya. Nah, kalau yang digambarkan hanya kondisi existing maka itu masih di awang-awang lah. Terus bagaimana taunya ini eh, ini tereduksi atau enggak itu dari mananya gitu ya? Oke. Kebayang nggak ya? Kenapa Pak? Kebayang Maaf. nggak? Iya. Kebayang nggak apa yang saya sampaikan tadi? Kebayang nggak Iya, kebayang Pak. kondisi kita bisa tahu reduksi dampaknya seperti apa? Itu harusnya kita ngukur. Ini peta risiko awalnya seperti ini, kemudian activity-nya seperti apa, intervensinya seperti apa, sehingga nanti ada reduksi gitu kan ya. Itu logika paling dasar lah ya. Oke, siap Pak. Ya, ya. Saya tahu ini Anda sudah ngerjakan ini. Moga-moga ini datanya lebih kompleks daripada yang Anda tampilkan di sini, sehingga Anda nggak akan kesulitan. Ya, Iya, baik Pak. Anda nggak akan kesulitan. Kalau hanya untuk ngukur AHP-nya saja, itu dapatnya adalah prioritas, selesai. Ya, kalau hanya ngukur prioritas, setelah itu mau diapain gitu ya. Harusnya kan ada pengendalian risiko, ya kan? Oke. Risiko dampaknya tadi loh. Dampak lingkungan yang diakibatkan dari intervensi ya. Kan kalau ada reduksi berarti ada intervensi ya. Iya, betul Atau Pak. nah ya, itu logika yang paling dasar. Itu aja. Itu concern saya. Tolong itu di apa? Ditampilkan ya. Karena kalau itu sudah ditampilkan maka
hasilnya akan lebih mudah diukur. Misalkan, ini temuannya ini gitu ya. Oke. Oke. Dari saya cukup demikian. Selanjutnya Pak Helmi, monggo Pak Helmi. Halo Pak Helmi. Pak Helmi sudah sampai ya? Oh ya sudah. Baik, terima kasih Pak Ferry. Suara saya terdengar Pak Ferry. Ya, terdengar Pak Helmi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya menyampaikan selamat. Saya menyampaikan selamat. Sedari Rimal sudah sampai pada tahap ujian Suaranya mendengung, nggak kedengeran. tapi nggak ada. Ada eko ya Pak Astomo. Sudah Pak Ferry? Ya sudah Pak Helmi. Ya, izin Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Ferry, yang saya hormati Bu Seli, ya, Prof. Suherman yang nanti akan bergabung. Saya ucapkan selamat kepada Rimala Zahra yang sudah masuk pada ujian seminar hasil di siang hari ini. Saya ada beberapa pertanyaan yang konfirmasi. Kemudian konfirmasi-konfirmasi ini mengarah kepada saran untuk paling tidak memberikan batas kajian, menguatkan batasan-batasan yang memang masih lemah di dalam kajian ini. Yang pertama, saya sepakat dengan Ibu Seli tadi. Jadi kajiannya hanya pada cradle to gate. Kenapa enggak cradle to grave? Kalau cradle to gate itu prosesnya pada proses inti yang masih terkait langsung dengan operasional perusahaan. Jadi, sempit bidangnya. Kalau hanya dinilai itu kelihatan sustainable gitu ya. Dampak lingkungannya kecil. Nah, ini yang jadi bagian yang sebetulnya sisi lemah pada penelitian ini. Sehingga perlu diurai dengan satu background yang kuat sehingga memang mengarah pada cradle to gate. Karena justru isu lingkungannya ada pada cradle to grave. Jadi dampak PLTA itu tidak hanya muncul pada tahap operasional inti yang dikaji, tapi justru pada konstruksinya, perubahan ekosistem waduk dalam jangka panjang, gitu? Karena waduknya dibendung, itu kan isu lingkungannya besar tuh. Daratan jadi genangan, ekosistem yang di darat jadi ekosistem perairan, itu perubahannya besar. Sedimentasi yang masuk ke area bendungan, pemeliharaan kos yang besar, dan lain-lain. Nah itu sebetulnya dampak lingkungannya lebih besar daripada operasional proses dari kegiatan di cradle to gate ini. Sehingga itu di latar belakang, itu diarahkan agar bagian itu memang tidak dikaji pada penelitian ini.
Karena isu lingkungan kalau lihat PLTA itu bukan pada cradle to gate. Gitu. Jadi seolah-olah dampak lingkungannya kecil gitu. Reduksinya jadi tinggi, padahal isunya bukan di situ, bukan di operasional inti, tapi pada bagian-bagian lain. Mulai dari konstruksinya, perubahan ekosistem waduk pada jangka panjang, sedimentasi, dan operasional cost yang besar. Saran saya yang pertama. Jadi bagus sekali yang disampaikan Bu Selvi tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari judul, memang apabila kita sudah bisa reduksi dampak lingkungan, itu kan seolah-olah bahwa penelitian atau kajian ini sudah cukup untuk menyebut PLTA Cirata itu sebagai pembangkit yang ramah lingkungan. Itu bisa disebut gitu nggak? Dari kajian ini bisa disebut nggak bahwa PLTA Cirata itu sebagai pembangkit yang ramah lingkungan? Karena sudah berhasil mereduksi dampak lingkungan pada proses pembangkit listrik. Seperti yang dikaji. Gimana? Sudah ramah lingkungan atau belum dari hasil kajian? Oke, dari hasil kajiannya belum 100% ramah lingkungan karena di dalam proses produksinya itu kan masih menggunakan bahan-bahan yang memang belum ramah lingkungan seperti solar, lalu oli, gitu Pak. Ya, kalau kita ingin menyebut dia ramah lingkungan, kita perlu pembanding. Sally juga menyampaikan, perlu pembanding. Untuk menyebutnya ramah lingkungan, itu perlu pembanding dengan pembangkit lain. Seperti PLTU, ini kan PLTA nih. Bandingkan dengan PLTU, PLTG, PLTS, atau PLTA lain yang berbasis unit fungsi yang sama. Tanpa pembanding, itu penelitian ini seperti menyimpulkan hotspot internal saja di Cirata. Bukan menilai tingkat keramahan lingkungan secara relatif. Coba nanti dilihat, tidak perlu mengkaji lagi PLTU, PLTG, PLTS, dan lain-lain, tapi coba dilihat di unit prosesnya itu. Apakah di sini kelihatan lebih ramah lingkungan atau tidak? Ya, jadi memang perlu ada pembanding. Sebetulnya kajiannya ada di situ. Enggak, ini bukan kajian, hanya report kondisi existing, seperti yang disampaikan Bu Seli tadi. Jadi biar bersifat kajian, coba dibandingkan. Oh ternyata dari proses cradle to gate di sini, itu apa namanya dari unit prosesnya itu lebih ramah dibanding PLTU, PLTG, PLT dan seterusnya. Dari studi pustaka. Dia berapa, di sini berapa, dia dan seterusnya. Mungkin nggak itu? Kalau itu bisa dilakukan, kajiannya justru ada di sini. Pada kajian ini dipilih 4 kategori dampak. Apa aja Mbak? 4 kategori dampak itu. Global warming potential, eutrophication potential, acidification potential, sama ozone depletion potential. Ya. Dan dampak lain juga ada, seperti biodiversitas. Pada saat konstruksi, biodiversitas itu hilang karena tergenang air. Keanekaragaman hayati, ekosistem sungai, karena dia tergenang, tertutup sungainya, dibendung, sedimentasi di sungai, perubahan aliran, masyarakat di sekitar waduk. Nah, itu juga ada kategori-kategori lain yang memang tidak dikaji pada penelitian. Jadi dia hanya memasukkan 4 kategori. Jadi dampak khas PLTA itu kalau saya browsing itu ya, itu tidak selalu pada dominan pada emisi, tapi pada perubahan habitat perairan, aliran sungai, migrasi ikan di sungai, sedimentasi, kualitas ekosistem lokal dan seterusnya. Itu hal-hal yang terkait dengan dampak-dampak yang besar dari PLTU. Dan justru bagian-bagian yang besar ini tidak dikaji.
Nah, jadi sebetulnya penelitiannya belum memang sepenuhnya menggambarkan dampak ekologis yang khas dari PLTA. Jadi dampak ekologis yang khas itu yang tadi itu, namanya PLTA, air, habitat perairannya. Di sungai itu jadi berubah, aliran sungai, migrasi ikannya terputus karena PLTA, sedimentasi di sungai terganggu, kualitas lingkungan dan lain-lain. Nah, itu coba di state nanti di background, ya. Di background bahwa bagian-bagian ini memang tidak dikaji, hanya 4 kategori dampak yang dikaji. Kalau saudari lihat di sini, itu apakah penggunaan database Simapro ini sudah cukup mewakili PLTA Cirata? Untuk database-nya ya sudah cukup mewakili karena sebenarnya di Simapro itu ada beberapa database, ada database global dan database yang sesuai dengan benuanya. Jadi sudah dan database yang saya gunakan untuk perhitungan di sini pun juga menyesuaikan dengan saya memilih yang global memang karena yang khusus di Indonesia pun memang belum ada. Ya, di situ kelemahan. Kalau saya coba lihat di berbagai kajian yang menggunakan Simapro, banyak menggunakan database internasional yang belum selalu sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia. Misalnya bauran energi, teknologi produksi material, jenis bahan bakar, standar transportasi, pengolahan limbah. Nah, jika data lokalnya tidak ada, atau masih menggunakan data-data yang internasional, hasil LCA-nya itu bisa jadi bias. Itu gimana tanggapannya? Ya, kalau menggunakan database global itu ya sebenarnya dari Simapro-nya pasti sudah mempertimbangkan kondisi global memang tidak Global itu kan di Amerika iya. dikaji, terus dipakai di Cirata, gitu kan kondisinya memang jauh berbeda. Iya. Jadi sebetulnya memang coba kekuatan dari Simapro itu kalau bisa dipilah. Mana data rinci dari data primer yang lokal atau dari data primer perusahaan, mana dari data sekunder database. Kalau yang dominannya database, pasti tidak relevan. Karena itu data global, data dunia. Yang perusahaannya besar-besar itu. Rata kan mungkin dibanding perusahaan di Amerika kan tidak sama. Jadi mana yang data primer dari perusahaan, itu data lokal, mana yang data sekunder dari database. Itu dipisah. Sehingga akan kelihatan ini seberapa kuat nilai LCA ini bisa dipertanggungjawabkan. Unit fungsinya pakai satuannya apa? Unit fungsinya 1 kWh. listrik. Iya. Berarti semua input dan output harus betul-betul dikonversi ke dalam 1 kWh. kWh. Sudah. Iya, itu sudah otomatis terhitung di Simapro-nya. Ya, jadi kalau semua harus konsisten dikonversi menjadi satu basis, yaitu KWH itu. Kalau ada data tahunan harus dikonversi, bulanan, per kegiatan, per volume limbah, itu semua dikonversi ke dalam 1 KWH. Kalau enggak, nanti karakterisasinya dapat bias, ada kesalahan. Sudah, semua sudah. Sudah secara otomatis terhitung di Simapro-nya. Dicek lagi. Oh, iya. Pastikan yang bulanan KWH, kemudian yang tahunan dan seterusnya. Baik, Pak. Nah, di kajian ini LCA itu berupa satu angka. Ya.
LCA-nya berupa satu angka atau dia rentang? Untuk Minimum maksimum. satu angka di masing-masing karakterisasi dampaknya. Ya. Jadi LCA itu sangat dipengaruhi oleh asumsi dan kualitas data. Kalau hasilnya berupa satu angka, itu memberi kesan terlalu pasti. Dan asumsi-asumsi dan kualitas data itu sangat mempengaruhi. Kalau dia jadi satu angka, itu kesannya pasti. Sekian. Dan asumsi-asumsi dan itu banyak digunakan. Sehingga perlu analisis ketidakpastian. Misalnya rentang minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Itu rentang itu lebih fleksibel. Jadi kelemahannya di kajian ini, angka LCA ini tuh tampak sangat presisi. Tapi tingkat kepastiannya belum dikaji. Tingkat kepastian dari angka itu belum dijelaskan. Jadi ada uncertainty-nya tidak dijelaskan. Jadi seolah-olah akurat. Sebaiknya memang yang keluar itu adalah rentang. Karena banyak asumsi dan kualitas data yang dipakai, sebagian data lokal dan sebagian data global. Nah, dari perusahaan itu tidak ada. Banyak penelitian terkait nilai LCA itu. Yang disasar itu bukan satu yang pasti. Itu kalau bisa dapat rentang. Yang saya bisa lihat ini. Nah, hasil AHP ini kan berdasarkan katakanlah subjektivitas dari peneliti atau katakanlah staf yang ada di sana. Belum otomatis membuktikan bahwa solusi tersebut itu benar-benar bisa menurunkan dampak. Itu kan baru perkiraan. Ya. Maksudnya alternatif solusi yang dipilih atau dihasilkan dari AHP ini memang apakah sudah tahu pasti itu benar-benar bisa menurunkan dampak lingkungan? Bisa menurunkan nggak? Pasti. Ya, maka dari itu perlu kajian LCA dari tahun ke tahun supaya bisa melihat apakah program itu tuh bisa menurunkan dampaknya gitu, Pak. Jadi memang perlu ada perhitungan skenario sebelum dan sesudah. Itu memang mau dipastikan. Jadi disampaikan aja pada saran bahwa hasil AHP ini belum benar-benar solusi yang didapat dari AHP. Itu belum benar-benar bisa menurunkan dampak lingkungan. Dan memang perlu pembuktian. Perlu pembuktian. Dihitung dengan skenario sebelum hasil AHP itu diterapkan, dan setelah hasil AHP itu diimplementasikan. Dilihat angkanya, reduksinya berkurang. Misalnya liter solarnya berkurang, berapa kilogram CO2 yang turun, berapa persen eutrofikasi yang dapat ditekan. Itu harus dibikin simulasinya. Jadi di sini kan tidak diuji. AHP sesuai dengan saran, UE alternatifnya ini. Peneliti harus menguji. Seandainya digunakan alternatif solusi itu berapa kuantifikasi penurunan yang bisa dapat dilakukan. Nah, ahli yang berbeda yang digunakan sebagai responden walaupun dia staf di sana, itu juga mereka
memberikan solusi-solusi itu yang sesuai dengan background keahlian mereka. AHP dipakai, kemudian ahli operasional yang ditanyakan. Ahli operasional, dia akan memilih solusi yang mudah diterapkan. Yang ditanya ahli lingkungan, itu mungkin dia memilih solusi-solusi yang memiliki reduksi dampak yang paling besar. Yang ditanya ahli bidang manajemen, dia milih yang biayanya murah. Nah, jadi ini kelemahannya. Sehingga hasil AHP itu sebaiknya siapa ahlinya, kemudian dibobot. Jadi antar satu orang dengan orang lain itu dia akan memilih sesuai dengan background-nya dari solusi-solusi yang diterapkan. Jadi kalau bisa dilengkapi, tapi nanti dimasukkan di saran saja bahwa AHP itu sebaiknya dilengkapi analisis sensitivitas bobot kriteria agar terlihat prioritas solusinya itu bisa stabil. Tidak kayak tadi, ahli lingkungan memilih solusi yang reduksi dampaknya terbesar. Ahli manajemen memilih solusi yang biayanya rendah. Jadi ada bobotnya di sini. Jadi tidak langsung dibobot sama. Ini saya catat ada 20 kelemahan-kelemahan di dalam penggunaan AHP. Kemudian satu lagi pada penggunaan aplikasi Simapro tadi. Ini saya bisa kirimkan untuk bisa menguatkan. Nanti bisa dipilih mana yang dimasukkan di background, mana yang dimasukkan di batasan penelitian, gitu kan. Mana yang dimasukkan di saran dan rekomendasi. Sehingga semua bagiannya jadi kuat dan utuh. Ini saya tulis ada 20 saran dan masukan. Jadi kesimpulannya sebetulnya penelitian ini itu sudah cukup lah untuk pemetaan awal hotspot. Tapi belum cukup sebagai bukti bahwa solusi yang diusulkan itu pasti menurunkan dampak lingkungan secara nyata. Jadi untuk hotspot dampaknya pada cradle to gate ini sudah dapat. Hotspotnya di mana? Tapi bukti bahwa solusi-solusi yang dikeluarkan di dalam kajian ini, yang dihasilkan dari kajian ini lewat AHP itu belum dapat dipastikan bisa menurunkan dampak lingkungan secara nyata. Itu kenapa? Karena kelemahannya solusi-solusi alternatif dari AHP itu tidak diuji. Belum diuji di dalam kajian ini. Baru cuma usulan-usulan berdasarkan keahlian yang beragam atau sesuai dengan background dari ahli-ahli yang diminta memilih alternatif solusi pada proses penentuan prioritas melalui AHP. Itulah yang bisa saya sarankan pada penelitian ini. Demikian Pak Ferry, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helmi. Berikutnya Prof. Herman, monggo Prof. Herman. Prof. Herman. Halo. Prof. Herman, monitor. Kayaknya Prof. Herman di lapangan ya Pak Helmi ya. Halo. Ya, Profesor Yohanes meninggal, mungkin
Beliau Oh, iya, hadir iya, di iya. situ. Kemungkinan Pak Rektor juga di sana ya. Oh, gitu, iya, iya. Mungkin Kita, kita sudahi dulu aja ya Pak Helmi, kita G, kita closing dulu ya. Nanti mungkin Rimala kontak ke Prof Herman ya. bisa susulan. Ya, Iya, baik susulan Pak. aja ya. Iya, Ya. nanti saya kontak Kan sama Prof. Herman pembimbing. langsung. Iya. Ya, oke. Baik, slide-nya tolong ditutup dulu. Baik, saya kira tadi diskusinya sudah cukup komprehensif, mulai dari Bu Sally dan Pak Helmi dan saya. Saya kira beberapa poin yang perlu di di follow up ya untuk penyempurnaan. Saya kira tadi sudah disampaikan. Mungkin saya akan bertanya kepada tim penguji apakah rekomendasi untuk lanjutan penelitiannya Rimala untuk tahap berikutnya. Monggo Bu Sally. Kalau dari saya, kalau kata reviewer lanjut dengan revisi, Pak. Ya, oke. Terima Mbak kasih Bu Helmi. Sally. Ya. Berikutnya Pak Helmi, saya kira nanti akan intens ya ke pembimbing ya. Ya. Tapi karena ini seminar hasil, maka pembimbing boleh juga memberikan komentar mungkin ya, bukan rekomendasi ya, tapi komentar ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry. Kalau saya lihat dari pengalaman proses pembimbingan, Rimala ini termasuk mahasiswi yang rajin untuk Ya. konsultasi. Ya. Kemudian reportnya juga kajiannya rapih dan seterusnya. Gitu ya. Ya. Tapi ada bagian yang saya masukan bagus dari Bu Sally tadi. Ya. Bahwa ini seperti memang di judulnya sudah dibuat kajian gitu ya. Tapi konteks di dalamnya masih berupa seperti report gitu ya. Iya. Sehingga itu memang membuat saya jadi betul juga gitu ya. Jadi seperti pelaporan. Terus apanya yang dikaji gitu ya. Tadi Bu Sally menyampaikan apanya yang dikaji itu sebetulnya smart question gitu ya. Smart komentar yang paling mendasar dari kajian ini. Jadi saya kira saya sepakat untuk dilanjutkan, tapi kekuatan dokumen akan menjaga dia masuk pada konteks risetnya itu perlu dikuatkan, bukan sekedar report ya. Mungkin itu dari saya Pak Ferry. Okay. Terima kasih. Baik, saya sepakat Pak Helmi. Jadi langsung saya simpulkan saja bahwa Rimala bisa lanjut ya. Tentunya disempurnakan dari apa yang kita diskusikan hari ini ya. Nanti Iya, baik, Pak. juga kontak ke Prof Herman ya. Iya, siap Pak. Ya, baik. Saya kira kita sudah sepakat ya supaya bisa dilanjutkan pada persiapan untuk seminar akhir ya dengan menyempurnakan apa tadi yang didiskusikan hari ini. Dan saya kira itu kesimpulan kami tim penguji ya, minus Prof Herman ya. Tapi saya yakin karena nanti komunikasinya dengan pembimbing, jadi mohon nanti juga itu disampaikan ya Rimala ya. Baik, sidang seminar hasil bisa kita tutup pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Bu Sally, Pak Helmi. Semoga nanti Rimala bisa segera mungkin ya menyelesaikan tesisnya dan untuk menyiapkan seminar akhir. Ya. Terima kasih Bu Sally, Pak Helmi. Saya tutup sidang seminar hasil pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tur nuwun Pak Nggih. Ferry. Ya, terima kasih Pak Helmi. Ya. Terima kasih Bu Sally.